teman-teman, kembali lagi nih di channel Rancang Reka Ruang, tempat kita membahas desain arsitektur dengan detail yang pastinya lebih dalam. Rumah ini bukan sekedar tempat pulang saja. Garisnya tegas, ruangannya hangat, dan setiap sudut bercerita tentang penghuninya. Sederhana, jujur, dan penuh karakter. Inilah NG House. Hunian ini dirancang dengan karakter arsitektur, sebuah konsep yang memadukan kesederhanaan, bentuk modern dengan kehangatan material lokal. Rumah ini berdiri berdampingan dengan rumah keluarga besar klien, sehingga desainnya memiliki kebutuhan unik terkait hubungan ruang, privasi, dan juga interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini menjadi isu utama nih teman-teman yang harus kami jawab melalui pendekatan arsitektur. Bagaimana menciptakan rumah baru yang di satu sisi tetap memiliki privasi sebagai hunian mandiri. Namun di sisi lain tidak memutus hubungan kekeluargaan dan aksesibilitas yang sudah terbangun. Klien menginginkan jarak fisik yang jelas antara rumah pribadi dan bangunan keluarga yang sudah ada teman-teman. Tapi bukan tembok tinggi yang memisahkan nih, melainkan sebuah ruang komunal berupa akses jalan menuju area belakang dan juga gudang. Nah, ruang ini kita sebut sebagai ruang antara. Tidak tertutup namun tetap memberikan batas yang baik, lalu menghubungkan namun bukan memisahkan. Selain isu relasi bangunan nih teman-teman, klien juga menekankan pentingnya ruang keluarga yang terasa lega dan juga terkoneksi. Maka konsep open plan menjadi jawabannya. Ada ruang keluarga, ruang makan, dan juga dapur dihubungkan dalam satu kesatuan ruang yang menyatu secara visual. Hal ini kami lakukan agar setiap aktivitas keluarga dapat saling terpantau, interaksinya menjadi lebih mudah, dan ruang pun terasa jauh lebih luas meskipun footprint bangunan tidak terlalu besar. Satu hal yang menarik nih teman-teman, klien tidak ingin rumah yang eksklusif dan tertutup. Tidak ada pagar tinggi di sisi depan rumah mereka, dan keputusan ini bukan sekedar estetika belaka, melainkan cerminan karakter masyarakat pedesaan yang terbuka dan saling mengenal satu sama lain. Hunian tetap memiliki identitasnya sendiri, tetapi tidak menghilangkan kedekatan sosial dengan tetangga dan lingkungan di sekitarnya. Dari segi lahan nih teman-teman, lahan ini memiliki luas kurang lebih 229 meter persegi dan terletak di kawasan pedesaan dengan suasana lingkungan yang masih sangat asri. Ada hal yang menarik nih, tapak ini bersebelahan langsung dengan rumah keluarga klien. Kondisi ini tentu menjadi potensi dan tantangan sekaligus bagi kami. Potensi karena kedekatan ini memungkinkan interaksi sosial dan hubungan keluarga yang tetap terjalin dengan baik. Namun di sisi lain, hal ini menuntut kami sebagai arsitek untuk mengolah privasi secara lebih presisi, bagaimana menciptakan batas yang jelas tanpa benar-benar memutus konektivitas antar bangunan. Dilihat dari sisi bentuk dan orientasi lahan, site ini memiliki kontur dan geometri yang memungkinkan pengembangan massa bangunan secara memanjang. Strategi penempatan massa ini menyisakan area di bagian samping yang kemudian kami manfaatkan secara maksimal sebagai lahan samping sekaligus jalur sirkulasi luar. Taman samping ini bukan sekedar ruang hijau tambahan biasa saja, tetapi memiliki fungsi seperti berikut. Yang pertama, sebagai ruang resapan untuk pengelolaan air yang lebih baik. Yang kedua, sebagai koridor udara untuk meningkatkan kenyamanan termal. Lalu yang ketiga, sebagai buffer space yang menjaga privasi antara dua rumah yang saling berdampingan. Selanjutnya yaitu sirkulasi. Akses utama bangunan berada di sisi depan tapak teman-teman, langsung menuju jalan lingkungan desa. Hal ini memastikan rumah tetap memiliki hubungan yang baik dengan konteks sosial di sekitarnya. Nah, selain itu, kami juga merancang akses sekunder yang menghubungkan area gudang dan bagian belakang. Menariknya, akses ini dirancang dari dua arah nih. Dari jalur publik yaitu jalan umum dan juga dari jalur samping sebagai jalur yang lebih privat. Semua pemahaman mengenai site inilah yang kemudian menjadi fondasi penting dari konsep arsitektur yang kami kembangkan. Bagaimana bangunan bisa hadir secara fungsional, tanggap lingkungan, dan tetap selaras dengan dinamika keluarga yang ada di sekitarnya.
Oke teman-teman, klien di sini menginginkan rumah yang tetap dekat nih dengan keluarga mereka karena posisi rumah berada berdampingan dengan rumah keluarga besar. Namun, privasi juga tetap harus terjaga. Solusi yang kami hadirkan adalah sebuah jalur samping yang difungsikan sebagai sirkulasi utama menuju area belakang dan juga gudang tanpa mengganggu area keluarga di dalam rumah. Jalur ini juga menjadi elemen yang penting nih untuk menghadirkan ademnya ruang luar yang menyatu dengan ruang yang ada di dalam. Untuk menciptakan aktivitas keluarga yang lebih menyatu, kami juga menerapkan konsep open plan pada lantai 1. Ada ruang keluarga, ruang makan dan juga dapur dirancang menyatu tanpa sekat yang masif sehingga seluruh anggota keluarga bisa tetap terhubung secara visual meskipun sedang melakukan aktivitas yang berbeda nih. Hubungan ini semakin kuat dengan hadirnya sebuah bukaan besar yang langsung menghadap ke arah taman samping. Cahaya alami dan penghawaan silang masuk lebih maksimal lagi menciptakan suasana rumah yang sehat dan juga lebih hidup. Keinginan klien untuk menghilangkan kesan tertutup kami respon dengan tanpa pagar di sisi depan rumah. Tapi tentu saja privasi tetap menjadi hal yang penting. Karena itu kami menggunakan perbedaan elevasi nih teman-teman, planter box dan juga elemen roster sebagai pembatas non-masif. Rumah jadi terlihat terbuka tapi tetap nyaman dan juga terlindungi. Maka secara arsitektural, rumah ini mengusung pendekatan tropical contemporary brick house. Bentuk masa bangunan dibuat dari geometri balok sederhana yang ditata dengan perbedaan ketinggian, menghadirkan komposisi yang dinamis namun tetap terlihat rapi dan juga bersih. Material utama berupa bata expose berwarna hangat menciptakan nuansa natural dan juga membumi nih teman-teman, menyatu dengan konteks kawasan perdesaan. Untuk mempertegas bentuk bangunan, di sini bidang putih pada dinding plester digunakan sebagai elemen penyeimbang. Sentuhan beton expose dan juga kanopi tipis berwarna gelap memberikan aksen modern yang kuat. Kami juga menggunakan roster pada beberapa bagian fasad ini. Selain mempercantik tampilan dan juga menjadi aksen visual, roster ini berfungsi untuk ventilasi alami sekaligus penyaring pandangan dari luar. Oke teman-teman, sekarang kita move ke lantai 2 ya. Di sini ada kamar utama nih, diarahkan menghadap langsung ke void area. Koneksi visual ini membuat penghuni bisa tetap merasakan kebersamaan meski berada di lantai yang berbeda. Ruang terasa lebih lega, lapang, dan secara emosional pun lebih dekat rasanya. Lalu ada area gudang nih teman-teman pada bagian belakang rumah yang dirancang sangat fungsional dengan 2 akses masuk, di mana memudahkan pergerakan dan juga untuk penyimpanan. Nah, di atas gudang ini terdapat sebuah rooftop jemur yang juga bisa digunakan sebagai tempat untuk bersantai. Ruang ini menjadi bonus tempat keluarga menikmati udara luar dan juga momen kebersamaan di area yang terbuka. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling esensial nih dalam desain arsitektur, yaitu pemilihan material. Karena arsitektur bukan hanya tentang bentuk yang indah, tetapi juga bagaimana setiap material memiliki karakter, fungsi, dan juga makna terhadap lingkungan serta kehidupan penghuninya. Nah, di proyek ini kami mengangkat pendekatan modern tropis yang tetap selaras dengan konteks pedesaan di sekitarnya. Dan inilah alasan dari setiap material yang kami gunakan. Oke, material yang pertama yaitu ada bata expose sebagai identitas visual yang kontekstual. Pada fasad dan beberapa dinding eksterior rumah ini, bata expose menjadi elemen yang dominan. Bukan hanya sebagai estetika saja, namun juga menyampaikan sebuah cerita. Bata memiliki tekstur yang kuat, menghadirkan kesan yang hangat, natural, dan sangat sesuai dengan iklim tropis di Indonesia. Selain tahan cuaca nih, warna alami bata ini mampu menyatu dengan landscape sekitar seakan rumah ini benar-benar tumbuh dari lingkungan di mana ia berdiri. Yang kedua yaitu dinding plester dan juga cat putih, memberikan kesan bersih dan juga modern. Untuk menyeimbangkan karakter bata yang tegas, digunakan lapisan plester dengan warna putih bersih pada bagian dinding nih teman-teman. Nah, perpaduan kedua material ini memberikan keuntungan nih teman-teman. Seperti yang pertama yaitu memantulkan cahaya alami sehingga ruang tampak lebih cerah. Yang kedua, menampilkan kesan modern dan juga minimalis. Lalu yang ketiga, menjadi kanvas visual yang netral.
sehingga elemen material lain pun dapat lebih menonjol. Kombinasi bata dan juga cat putih menghadirkan harmoni antara tradisional dan juga modern. Oke, next elemen yang ketiga yaitu roster beton sebagai transisi ruang dengan fungsi ganda. Roster ditempatkan pada fasad depan dan juga samping sebagai filter ruang. Di sini roster tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetis saja, tetapi juga penghubung nih antara ruang luar dan juga dalam. Roster di sini memiliki beberapa manfaat nih teman-teman. Di antaranya menciptakan ventilasi silang, memasukkan cahaya secara tidak langsung dengan lembut, lalu memberikan privasi tanpa menutup diri sepenuhnya. Elemen ini memperkuat prinsip rumah tropis yang bernafas dan merespon iklim. Material selanjutnya yaitu beton expose dan kanopi baja menciptakan kesan yang modern, kuat dan juga fungsional. Beton expose dimanfaatkan pada struktur dan juga planter box untuk menegaskan kesan kokoh dan jujur terhadap materialnya. Lalu kanopi baja berwarna gelap hadir sebagai aksen modern yang berguna untuk melindungi dari panas dan juga hujan, membuat garis arsitektur terlihat lebih tegas, lalu untuk memberikan sentuhan industrial yang lebih elegan. Perpaduan beton dan juga baja di sini menciptakan kontras yang terukur dengan kehangatan bata. Lalu teman-teman, material yang terakhir nih yaitu kaca dan juga bukaan yang lebar, menjadi keterhubungan ruang yang maksimal. Filosofi desain di proyek ini adalah keterhubungan antara ruang keluarga dengan alam. Maka bukaan kaca besar diterapkan khusus di area ruang keluarga dan juga lantai 2 yang berfungsi untuk menyuguhkan view langsung ke taman samping, mengalirkan cahaya alami hingga ke dalam void dan membuat rumah terasa lebih lega, terbuka dan juga lebih sehat. Di sini visual bukan hanya soal dilihat saja, tetapi juga dirasakan. Oke teman-teman, itulah perancangan hunian NG House yang ada di Klaten. Sebuah rumah yang tidak hanya berdiri sebagai bangunan baru saja, tetapi juga menjadi bagian nih dari relasi sosial keluarga dan lingkungan pedesaan di sekitarnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Pokoknya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi desain rumah yang kontekstual dan pastinya nyaman untuk dihuni. Sampai jumpa di video berikutnya dan see ya!